Ya, selamat datang di channel gue Green Wombat. Kali ini gue bakal ngebahas tentang piston casting, piston forge, piston hyperiotektik dan lain sebagainya. Kira-kira mana yang paling kuat, paling awet, ya pokoknya yang paling-paling deh, yang antara murah, mahal dan lain sebagainya, dan beberapa perbedaan dalam piston-piston tersebut. Oke, untuk awalan mungkin gue bakal mulai dari piston casting ya. Ya intinya piston casting itu dibuat dari aluminium campuran ya, campuran yang kemudian dipanaskan, kemudian ditaruh di moldingnya atau di tempatnya gitu. Jadi pistonnya terbentuk dan dia nanti bakal dimachining lagi jadi lebih halus gitu. Singkatnya sih gitu ya. eh Terus kemudian karakteristik dari piston casing sendiri, piston casing ini ringan ya, ringan dan muai panjangnya juga kecil gitu loh. Jadi lu bisa pakai buat gap-gap yang lebih pendek gitu ya, atau lebih kecil gitu untuk di mesin-mesin dengan piston casting gitu. Cuman ya piston casting sendiri dia bakalan lebih rapuh gitu kan, dan dia nggak bakal kuat dengan tekanan yang luar biasa besar gitu loh. Jadi ya pistonnya juga nggak bakal kuat buat power gede lah gitu. Jadi buat buat mesin harian gitu kan itu oke-oke aja sih gitu ya. Keuntungannya ya karena gapnya aja yang kecil sih gitu. Jadi intinya piston casting gitulah gitu, dan dia dia juga lebih murah gitu daripada piston-piston lainnya. Oke, lanjut ke Hyper Eutectic Piston. Oke, piston Hyper Eutectic ini sebetulnya udah sama aja ya, sama-sama piston casting, cuman bedanya dia ada campuran silikanya. Nah, campuran silikanya itu berapa? Itu biasanya 16 hingga 19%. Proses pembuatannya nggak beda jauh, cuman balik lagi ya, cuman campurannya aja gitu, campurannya beda gitu dibandingkan piston casting biasa. Nah, silika itu sendiri ya bikin bikin piston Hyper Eutectic ini dipanaskan jauh lebih tinggi, bisa 2 kali lipat daripada yang casting biasa gitu ya. Itu karena dipengaruhi oleh silikanya itu sendiri gitu. Untuk suhu ya intinya jauh lah, jauh lebih besar gitu, karena silika sendiri buat jadi liquid itu butuh suhu sekitar 1400 derajat Celcius kalau nggak salah. Jadi itu hyper eutectic piston gitu. Kemudian masuk ke karakteristik hyper eutectic piston. Hyper eutectic piston sih secara garis besar ya sama aja sih sama piston casting, cuma bedanya dia lebih kuat gitu ya. Jadi dia bisa lebih kuat daripada piston casting biasa. Nah, tapi ya sama dengan piston casting, dia dia memuainya akan lebih sedikit dibandingkan piston forging gitu. Cuman karena memang silikanya lebih besar, dia dia muainya lebih kecil, kemudian dia juga istilahnya lebih kuat gitu ya terhadap tekanan gitu loh. Jadi ini kayak peralihan atau transisi antara piston casting dan piston forging gitu loh. Memang harganya juga nggak bisa disamain gitu ya, harganya juga pasti piston Hyper Eutectic ini agak lebih mahal. Jadi kalau casting biasa 400, mungkin Hyper Eutectic sekitar 800 ribuan gitu. Oke, langsung masuk ke piston yang cukup terkenal adalah piston forging. Piston forging sendiri ya pembuatannya dengan aluminium billet yang kemudian dia dipanasin dulu gitu ya sekitar 400 derajat Celciusan, kemudian dia dipres jadi bentuk-bentuk piston gitu. Itu bentuk kasarnya, kemudian dia machining lagi jadi lebih halus gitu. Dan untuk karakteristik dari piston forge nih, intinya karena dia di forge, di press gitu ya, jadi eh, apa ya, bisa dibilang grain flow-nya itu ngikutin bentuk piston, dan karena itu densitas pistonnya juga lebih tinggi, artinya dia muai panjangnya juga lebih tinggi. Dan piston forging biasanya lebih berat kalau volume dan materialnya disamakan dengan piston casting atau hyper eutectic gitu. Tapi ya piston forge juga punya kelemahan gitu ya. Kelemahannya apa sih? Kelemahannya itu kalau misalnya piston forge dia kan waktu dingin dia bakal banyak slap gitu. Karena apa? Karena muai panjangnya lebih besar, artinya kerapatan antara piston dengan diameter silinder dengan linear itu jadi lebih besar. Jadi kalau di mesin yang lebih dingin dia bakal banyak slapping gitu loh. Jadi ya mungkin piston ini bisa dikatakan lebih kuat ya. Jadi digetok pakai palu pun nggak akan pecah belah gitu. Cuman memang penggunaan jangka panjangnya gitu, terutama kalau misalnya material dari linear yang nggak kuat, dia bakal merusak linear. Adapun beberapa pabrikan udah nyoba gitu ya buat masukin silika gitu ya, biar dia nggak terlalu besar muainya. Cuman sejauh ini yang paling besar adalah 15% gitu. Tapi nggak ada karakteristik lain dari piston forging yang berubah selain itu. Intinya semakin banyak silika maka muai panjangnya juga akan semakin kecil gitu. Jadi ya kira-kira gitu dah. Dan wajar sih kalau misalnya emang agak berat gitu ya dari forging, karena silika kalau terlalu banyak dipres dia bakalan pecah gitu loh. Apalagi butuh sampai 1400 derajat Celcius gitu baru dipres. Jadi
konklusinya apa nih, pro kontra tiap piston lah gitu. Jadi piston casting sendiri murah gitu ya, dan gampang dibuat dan bertahan cukup lama. Tapi ya minusnya itu ya, tidak banyak menahan tekanan gitu. Jadi kalau buat mesin-mesin dengan tenaga besar dia agak banyak pecah. Hyper U Tactic mungkin kalau lu lihat di gambar dia bakal banyak banget gitu. Tapi secara singkat, Hyper U Tactic ini piston casting dikasih steroid gitu. Dia lebih kuat, lebih ini gitu. Cuman memang pertama ya harganya lebih mahal gitu kan. Tapi ya dibandingkan forging dia nggak begitu kuat gitu. Jadi tetap lebih kuat yang piston forging seharusnya gitu ya. Dan harganya juga lebih mahal sedikit gitu. Nah sementara piston forge ya lu pada tahu sendiri lebih kuat itu, cuman negatifnya ya paling sulit dibuat, paling mahal, dan akan rusak silinder. Jadi intinya gitu sih. Dan terakhir ini kira-kira personal preferensi gue apa? Ya bagi gue sih ya intinya kalau memang mesin gue berbasis performa tinggi ya gue bakal pasti pakai piston forging yang punya kandungan silika hingga 14-15%. Tapi untuk mesin penggunaan hari-hari sih Hyper U Tactic itu lebih dari cukup gitu ya. Gue gak bakal sebut merek, itu banyak banget di pasaran. Tapi kalau cuma buat tujuan riset gitu ya, gue bakal cari-cari pakai yang awal tuh piston casting biasa. Kenapa? Karena ya piston casting biasa itu bisa dibilang lebih murah gitu loh, lebih murah. Jadi bisa dibilang dianggap ya disposable part lah gitu ya. Nah di sini ada grafiknya antara piston casting biasa, kemudian Hyper U Tactic piston, kemudian ada forge dengan kode 2 sekian-sekian, dan ada forge dengan kode 4 sekian-sekian. Lo bisa lihat sendiri sih gambarnya gimana. Dan itu grafiknya antara wear atau tingkat ini sama performanya. Jadi paling itu dulu dari gua, Green Wombat out.